Pandi Deva Putra, dan kali ini gue akan ngasih lihat gimana cara gue ngambil shot-shot yang barusan kalian lihat di awal video. Biar nggak lama-lama, langsung aja kita ke shot pertama. Jadi untuk shot ini simple talking head. Shot ini bisa kalian pakai kalau kalian ada interview atau misalkan video profile untuk bikin lebih dramatis gitu. Nah, jadi buat yang ini gue bikin buat sebuah pitching, dan di sini gue pakai sistem mungkin 3 point lighting yang basic kali ya, tapi ya di sini ada rim light, terus juga ada key light buat muka gue. Cuman yang di sini jadi nilai plus adalah rim ini intensitasnya cukup keras sampai pantulan cahaya dari rim lightnya itu nge-reflect ke kacamata, dan akhirnya jadi ngasih outline yang cukup cantik lah kalau bisa gue bilang. Nah, terus untuk sedikit ekstranya tuh di shot ini gue pakai haze atau smoke machine yang bikin gambar itu jadi nggak terlalu tajam, dan ibaratnya lensa kalian emang by default tajam, ini bisa ngasih efek ngehalusin atau memudarkan kerutan-kerutan di muka atau di detail-detail tekstur yang sifatnya kecil gitu. Shot kedua. Nah, untuk shot yang ini diambil buat film pendek. Ini working title-nya Escort. Masih in post production cuman, dan kalau bisa dibilang ini adalah first film atau short film gue yang gue ambil dengan Canon 750D setelah gue pertama kali bikin film pendek. Nah, ini mungkin ada stills aja kali, gue lupa file gue taruh mana. Cuman ya basically ini adalah kali pertama selama 4 tahun gue pakai kamera ini lagi, dan shot ini kebagi jadi 2 part. Yang pertama adalah ketika dia ditinggal sendiri, terus yang kedua adalah ketika dia bergerak ke meja makan. Sebenarnya setupnya nggak berubah, tapi di sini itu gue pakai cukup banyak practical atau lampu yang ada di dalam frame. Itu wattnya kecil semua. Buat di area sofa itu emang kuning, tapi buat yang nempel di meja untuk lebih ngebagi sektor dan segmen itu gue pakai warna putih. Nah, terus selain practical, mungkin sebenarnya hitungannya practical, tapi secara wujud dia nggak kelihatan. Itu untuk ngasih dalam tanda kutip motivate harsh lighting di jendela. Itu gue pakai Godox SL 150W. Kenapa gue pakai ini? Ini sebenarnya hitungannya sebagai motivasi, karena kalau kalian lihat meja itu terangnya tidak cuma dari bagian belakangnya atau backlit, tapi juga frontlit gitu. Maksudnya ada hal yang ada lampu yang dedicated untuk nerangin detail supaya mejanya kelihatan. Nah, buat bagian itu gue pakai mereknya sebenarnya Lightstar, tapi ya basically sama banget sama lampu Dedo Light, Fresnel kecil, LED, adjustable. Tapi di sini gue pakai color temperature di 5600 Kelvin. Nah, selain lampu-lampu itu, nah kalau kalian lihat di bagian pertama, yaitu gue juga pakai untuk karena emang ini pola yang konsisten, ada satu lampu harsh yang emang seolah-olah itu hard moonlight gitu. Nah, cuman sebenarnya itu adalah lampu Godox SL 300W. Dipasangin Fresnel sama gaffer gue itu Jeremy. Nah, ini sebenarnya bedanya Fresnel sama reflektor itu adalah pembagian cahayanya. Kalau kalian lihat di reflektor tuh akan ada hotspot di tengah gitu. Jadi ada fungsinya, dan bahkan di beberapa kali di beberapa shot itu gue ganti Fresnel dengan reflektor biasa, karena emang perlu intensitas yang cukup besar di beberapa area. Tapi buat yang ini, karena ini emang langsung akan nembak ke muka, gue menghindari banget adanya titik-titik atau hotspot di muka gitu. Apalagi karena kamera ini cuman 8 atau 9 stop dynamic range-nya. Jadi gue pakai Fresnel supaya persebarannya lebih rata tapi tetap bisa ke kontrol. Nah, itu ada di tangga, dan peletakannya mungkin akan beda sama shot setelahnya. Kenapa? Karena di sini akan ada dalam tanda kutip permainan lighting, di mana nanti salah satu karakter akan jalan ngelewatin si Godox SL 300W ini. Nah, di shot setelahnya kalian bisa lihat ini juga menggunakan setup
yang sama, tapi bedanya kalau misalkan di shot sebelumnya itu sofanya nggak terang atau gue lebih fokus nerangin atau nge-expose muka, di sini sofanya ke expose sangat terang gitu. Kenapa? Karena di sini selain emang secara storyline lightingnya sendiri jadi cerita gitu, ada sebuah pressure yang cukup besar untuk mereka berdua bergerak gitu seolah-olah, tapi director juga minta untuk lebih nge-emphasis atau nge-expose distance between mereka berdua gitu. Makanya di bagian sini bisa aja sebenarnya kalau lighting yang ke arah sofa gue cut, tapi untuk ngasih lihat jarak sofa dan dua profil atau dua outline subjek ini gue tempatin di exposure yang sama. Untuk yang terakhir, ini shot nomor 4 berarti ya. Untuk shot nomor 4, ini sebenarnya simple. Ya basically untuk shot ini karena emang ini gelap, gue bump up ISO-nya ke 1600. Semua shot sebelumnya itu ISO cuman sampai 200. Di sini 1600, gue pakai 7200 f28. Nah, di sini tuh lampu itu sebenarnya cuma satu, itu ada di bawah si subjek gitu. Jadi ini ya mimik efek dari lampu mobil. Nah, terus sebenarnya off frame kiri itu ada Videotron gede yang biasanya ada di atas gerbang tol.